Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Sungguh pada pagi hari ini Tuhan Yesus rindu untuk boleh memberkati kita semua. Mari kita boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dengan penuh keberanian. Kita mau tanggalkan semua apa yang menjadi beban di dalam hidup kita. Segala perasaan hati kita yang letih, lesu, berbeban berat, mari kita mau datang kepadanya. Karena hanya di dalam Dia kita dapatkan kelegaan. Mari saat ini kita sungguh-sungguh, kita boleh fokus hanya untuk menyembah Dia. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kami bawa kepadamu Tuhan. Kami rindukan aliran sungai-Mu, sungai kehidupan-Mu. Seperti rusa yang haus Tuhan, kami rindu aliran sungai-Mu. Kami rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal kami. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari saat ini kita bawa hati kita seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang
kami rindu akan Engkau Tuhan. Karena kami tahu dari-Mu kami akan dapatkan kelegaan. Amin. Benar Yesus. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami boleh mendapatkan kedamaian. Amin. Ini kami Tuhan bagai padang gersang. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal. Kami sungguh Tuhan, kami datang. Kami mau datang hanya kepadamu. Pribadi yang Hanya Kau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku dekat padamu. Untuk lebih dekat lagi Padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sebab hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. hanya Engkau. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada Di yang hadapan-Mu tiada yang tersembunyi. bagimu. Semuanya Tuhan, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku, aku mau lebih dekat lagi Untuk kepadamu. lebih dekat lagi Padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan-Mu. tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau terus tinggal dalam dekapan-Mu. tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ku mau terus tinggal dekat-Mu Tuhan. Ku tak mau jauh kekasih hatiku. dari-Mu. Ku rindukan terus di dekatmu. Yang terbaik. Oh, Tinggal dalam indahnya siapa yang minum air-Mu dekapan hatimu. akan
hati yang susah, kecewa, kering, bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bawa semuanya ke hadapannya. Karena Tuhan satu-satunya sanggup untuk memberikan kelegaan. Curahkan semua isi hatimu hanya kepadanya. Ku datang padamu, ku mau ini kami Tuhan, dengan segala kelemahan kami. Oh, Engkau pulihkan kami. Tuhan, Engkau yang mengerti kami. selalu memegang Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku. Biar kami terus mau Tuhan untuk lebih menghampiri, dekat lagi untuk terus berada dekatmu, padamu, hingga dalam agar Tuhan kami boleh mengalami terus dekapan indahnya dekapan kasih-Mu. kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan-Mu, Hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami tenang, hati kami tenang di hadirat-Mu. Yesusku, Sebab kami punya Bapa datang yang sangat mengerti kami satu persatu. Engkau Bapa kami yang baik, Yes. Kau Bapa kami yang setia, Kau Bapa-Ku yang baik. Kau mengerti yang ku alami. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, rencana-Mu indah bagiku. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Kami mau berikan syukur kami, ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Sebab Engkau Tuhan yang terbaik.
Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik, Kau mengerti yang ku alami. Dia saat ini berkata, Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Kau Bapakku yang setia, rencanamu indah bagiku. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janjimu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tidak khawatir apapun yang kami alami. Tuhan turut mengalami, Tuhan turut merasakan. Ada Tuhan yang senantiasa menjadi kekuatan buat hidup kami. Kami percayakan hidup kami kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Sekali lagi sama-sama kita mau nyatakan, Tuhan, kami mau berikan syukur kami kepadamu. Buat semua yang ku alami, tak pernah Kau tinggalkan, itu janjimu padaku. Segala apapun, segala kekecewaan, segala kesedihan yang kami alami, Tuhan, kami mau serahkan kepadamu. Kami percayakan hidup kami, Tuhan, kepadamu. Sebab hanya padamu-lah Tuhan segala sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik Tuhan bagi hidup kami. Terbaik bagiku, sebab hanya Kau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagiku. Sekali lagi katakan, sebab hanya Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan
dengan penuh tanggung jawab. Apa yang ku katakan, apa yang ku lakukan, memancarkan kasih-Mu. Ku tahu Tuhan, hidupku bukan untuk diriku, Ya Yesus. untuk memuaskan diriku. Ada Tuhan di hidupku. Di telapak tanganku tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Seluruh hidupku, di dalam
tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari kita mau nyatakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Sekali lagi, yes Tuhan, kami mau nyatakan Engkau di hidup kami Tuhan. Biarlah melalui setiap perkataan kami, melalui setiap perbuatan kami boleh menyatakan Engkau Tuhan, Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu Kami boleh menyatakan Tuhan yang kami sembah. Nafasku, Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Mari kita mau terus renungkan. Tuhan yang selalu Sudahkah kita menyatakan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kasih, melalui setiap perkataan kita, melalui setiap perbuatan kita. Tuhan yang selalu Ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Biar hidupku menceritakan kasih-Mu Tuhan. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku. Oh, kami tahu Engkau Tuhan di hidup kami. Kau Tuhan di hidup kami. Tuhan yang kami sembah. Tuhan, ampuni kami yang sering kali kami tidak bisa mempertanggungjawabkan hidup yang Engkau berikan Tuhan.
Kami menggunakan dengan sesuka kami Tuhan. Kami ngomong, kami gak dipikir. Kami seringkali menghakimi orang. Kami seringkali gak suka sama orang. Kami langsung Tuhan mengungkapkan tanpa berpikir. Biarlah saat ini Tuhan, kami boleh terus Tuhan mengingat. Kami boleh terus Tuhan menyatakan Tuhan di hidup kami. Kami mau nyatakan terus Tuhan. Tuhan, Engkau di hidup kami. Engkau di hidupku. Engkau di hidup kami. Di perbuatanku. Oh, di setiap hidup ucapanku. kami adalah bukti kasih-Mu. Selalu Sebagai bukti kasih-Mu. Roh Kudus, terus Engkau mau terus jamah hati kami. Bekerja saat ini. Engkau Roh Kudus bekerja Tuhan. Roh Kudus, Engkau terus bekerja. Engkau bekerja Tuhan, memulihkan setiap kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Mari saat ini kita izinkan Roh Kudus penuhi hati kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku.
kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Ku sembah Roh Kudus, ku mau menyembahmu. Datanglah saat ini, penuhi kami, biarkan Kau penuhi jamah kami, kami, penuhi kami, jamah kami, jamah kami, baharui kami, ya Roh Kudus. Rapatakarabasya, biarlah nama, ku angkat hatiku, biarlah para syukuriarlah para jamah kami Tuhan, jamah kami. Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah setiap hati kami saat ini. Biar kebenaran-Mu Tuhan, itu yang boleh memerdekakan kami. amin. Hati yang penuh kasih Tuhan saat ini Engkau curahkan buat kami. Amin. Hati yang penuh dengan damai. Hati yang penuh dengan sukacita. Hati yang penuh dengan kelemah lembutan. Hati yang penuh dengan kerendahan hati. Penguasaan diri. Ya. Saat ini Tuhan, Allah Roh Kudus saat ini Engkau bekerja di dalam hati kami. Biarlah ini Tuhan yang boleh terus kami renungkan. Sepanjang hidup kami, kami boleh terus memuliakan nama-Mu. Sehingga hidup kami boleh manis Engkau dengar Tuhan. Ya Yesus. Dan kami boleh terus bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Yes. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, oh Tuhan, manis Kau dengar Tuhan.
setiap waktu. Nyanyian pujian dan Renungan pagi ini berbicara tentang kuasa perkataan. Di dalam Efesus 4 ayat 29 berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Saya baru saja membaca sebuah buku, dan di dalam buku itu dikisahkan tentang dua tokoh, dua orang. Di dalam cerita yang pertama, dikisahkan ada seorang anak kecil yang bertugas membantu di dalam sebuah misa di sebuah desa kecil sebagai putra altar. Karena gugup, anak itu tanpa sengaja menyenggol dan menjatuhkan cawan yang berisi anggur. Seorang pastor yang melihat hal itu di saat bertugas juga di misa itu, dengan marah langsung menampar pipi anak itu dan berteriak kepada anak itu. Dia berkata, "Tinggalkan altar ini dan jangan pernah kembali." Setelah kejadian tersebut, anak itu gak pernah kembali ke gereja itu lagi. Berpuluh tahun kemudian, anak itu bertumbuh dan dikenal dengan nama Joseph Broz Tito. Yang sangat terkenal, kita tahu dia adalah pemimpin besar komunis di Yugoslavia di dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua. Di cerita yang lain, di dalam buku itu juga dikisahkan seorang anak kecil yang juga bertugas membantu misa sebagai putra altar di sebuah katedral. Tanpa sengaja anak itu juga menjatuhkan cawan yang berisi anggur. Namun saat itu yang bertugas adalah uskup setempat. Sewaktu uskup itu melihat anak itu yang penuh ketakutan, dengan mata yang memandang penuh kasih kepada anak itu, dengan suara yang lembut, uskup itu berkata kepada anak itu, "Engkau suatu hari akan menjadi seorang pastor." Berpuluh tahun kemudian, bertumbuhlah dan anak itu dikenal menjadi uskup agung Fulton Sheen di New York, Amerika Serikat, yang terkenal dengan program-program pewartaan firman Tuhan di TV dan radio, terkenal di Amerika bahkan di Eropa. Kata-kata itu mungkin hanya singkat, mungkin hanya sebuah kalimat,
Namun kata-kata itu tidak hanya didengar oleh telinga. Dia mampu masuk ke dalam hati dan dirasakan oleh jiwa. Kata-kata itu bisa menjadi pelita bagi orang yang saat itu di dalam kegelapan. Namun kata-kata juga bisa menyebabkan luka yang tidak terlihat, namun akan terus berdarah. Kuasa perkataan yang pertama, poinnya adalah kata-kata punya kuasa untuk membangun, namun juga mampu menghancurkan. Ada kisah lain seorang wanita yang dari kecil dia terluka oleh kata-kata ibunya. Karena ibunya berkata, "Kenapa kamu tidak menjadi laki-laki?" Sering ibunya memaki dia dan berkata, "Engkau bodoh dan engkau mengecewakan. Engkau melakukan ini tidak becus, engkau melakukan itu tidak benar." Wanita itu tumbuh menjadi seorang yang terluka. Namun suatu hari, sewaktu dia mengalami KRK, dia dijamah Tuhan, dia mengalami kasih Tuhan. Dia mendengar dari dalam hatinya ayat yang berkata, "Engkau adalah biji mataku, engkau berharga bagiku, aku mengasihimu apapun keadaan." Dia mengalami pertobatan, mengalami pemulihan. Kata-kata Yesus yang penuh kasih memulihkan luka yang terdalam sekalipun. Apakah kita sering mengucapkan kata-kata yang membangun untuk orang sekeliling kita, orang tua kita, saudara kita, pasangan kita, bawahan kita, atau teman sepelayan kita? Atau justru kata-kata kita malah menghancurkan orang? Biarlah pada pagi hari ini kita belajar sesuatu, bahwa kata-kata kita untuk membangun, bukan menghancurkan. Poin yang kedua, memperkatakan firman Tuhan punya kuasa mujizat. Jadi yang kedua, di sana di dalam Markus, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Katakan kepada gunung ini beranjak dan tercapai ke dalam laut, maka hal itu bisa terjadi dengan iman." Saat ini, di saat kita menghadapi depan kita gunung ketakutan, gunung kekhawatiran, kita harus lawan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Katakan di dalam diri kita, serahkanlah segala khawatirku kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara aku. Katakan juga, aku tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat aku takut lagi, tapi aku menerima Roh Kudus yang memerdekakan aku. Di saat kita menghadapi gunung, permasalahan, katakan, "Tuhan, mungkin kita saat ini mengalami permasalahan atau gunung, masalah finansial, keuangan." Katakan, "Burung pipit di udara Tuhan pelihara. Apalagi aku anak Bapa, aku akan dipelihara." Di saat kita menghadapi sakit penyakit, di depan kita seolah gunung, katakan, "Hai penyakit, bilur Yesus menyembuhkan aku." Namun sering apa yang terjadi? Sewaktu kita menghadapi masalah, kita hanya mengeluh, mengomel, dan sibuk bercerita. Yang kita perkatakan hanyalah keluhan,
Tapi pagi hari ini kita belajar untuk memindahkan gunung itu tidak mungkin tanpa firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu punya kuasa. Kuasa apa? Kuasa menghidupkan. Tidak ada orang bisa hidup tanpa firman Tuhan. Mungkin bukan hidup secara fisik, tapi firman Tuhan itu menghidupkan roh. Firman Tuhan punya kuasa melakukan mujizat. Firman Tuhan yang kita perkatakan setiap hari, bukan omelan, bukan keluhan, bukan menggosip. Sudah kita setiap hari mengatakan firman Tuhan. Waktu menghadapi masalah, ataukah kita waktu melihat masalah, justru yang kita perkataan hanya keluhan dan juga omelan. Atau kita berusaha dengan kekuatan sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri. Mulailah saat kita menghadapi masalah, ucapkan firman Tuhan. Sehingga gunung itu akan beranjak dari hadapan. Gunung permasalahan kita akan beranjak dan tercampak ke dalam lautan. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami belajar kuasa perkataan. Biarlah pada hari ini Engkau menjamah setiap kami. Sehingga setiap kata-kata kami saat ini menjadi kata yang membangun, bukan menghancurkan. Setiap kata-kata kami adalah kata-kata yang memulihkan, bukan melukai. Setiap kata-kata kami adalah kata-kata yang menghidupkan, bukan mematikan. Kata-kata kami untuk memuji Tuhan, bukan untuk menggosip. Kata-kata kami untuk memberkati, bukan untuk mengutuki. Pada saat ini, apabila kami tidak mampu, biarlah roh Tuhan ditaruh di bibir kami, sehingga bibir kami dipulihkan oleh Yesus. Pada pagi hari ini, setiap ucapan bibir kami mau Tuhan memberkati bagi orang-orang sekeliling kami terutamanya. Dan yang kedua, Tuhan ajar kami sewaktu menghadapi gunung permasalahan kami, biarlah yang kami perkatakan firman Tuhan, bukan omelan. Karena firman Tuhan punya kuasa menghidupkan. Firman Tuhan punya kuasa melakukan mujizat. Dan firman Tuhan mampu datang dan tidak akan pernah kembali sia-sia. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau menjadi orang yang baru. Orang yang penuh dengan kasih. Orang yang diubahkan, pertanggungjawabkan hidup dan mulut kami, perbuatan kami kepada Yesus dan kepada orang-orang sekeliling kami, supaya kami, orang-orang bisa melihat ada ucapan kasih keluar dari mulut kami. Orang bisa mengalami Yesus lewat setiap perkataan kami. Dan orang bisa melihat Yesus di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini, lewat GMJ ini, kami percaya waktu kami yang mendengar dan datang ini tidak sia-sia. Kami waktu datang dan mendengar firman ini dan juga pujian ini, kami tahu bukan kebetulan. Karena Yesus yang mau berbicara kepada setiap kami secara pribadi. Biarlah hidup kami untuk memuji Tuhan. Biarlah hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Dari mulut yang sama tidak mungkin keluar sesuatu yang baik ataupun yang buruk bersama. Tapi kami belajar keluar untuk memberkati, memulihkan bagi jiwa-jiwa sekeliling kami. Ucapan kami menjadi pelita bagi kegelapan hati orang saat ini. Hari ini Tuhan, kami mulai dengan GMJ. Hari ini kami mulai dengan pujian. Hari ini kami mulai dengan melakukan firman Tuhan. Hidup kami akan diubahkan. Dan gunung permasalahan kami akan dipindahkan. Dijauhkan dan dihancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan sepanjang hari ini
setiap langkah hidup kami di dalam perlindungan, kuasa, dan urapan Roh Kudus. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Putra, Bapa, dan Putra, Roh dan Kudus. Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Sekian GMJ pada hari ini. Kita semua pasti sudah mendapatkan kelegaan, pemulihan dari Tuhan. Amin. Ingat bahwa Tuhan selalu ada di hidup kita. Amin. Biarlah sepanjang hari ini kita boleh beraktivitas, kita boleh membawa nama Yesus, menyatakan kasih-Nya, memberi berkat. Amin. Dan jangan lupa bahwa melalui ucapan perkataan kita pun bisa membawa berkat, menjadi berkat, membawa mujizat bagi orang yang kita temui. Amin. Oke, sampai berjumpa kembali dalam GMJ berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.